Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ada 4 level kebahagiaan yang setiap mukmin harus memahaminya. Karena tidak sedikit dari mereka yang kemudian kalah ataupun salah di dalam memahami, sehingga yang dicari adalah kebahagiaan di level yang paling terendah. Level pertama disebut sebagai al-ladzat, kelezatan, kenikmatan, kesenangan. Kelezatan biasanya terkait dengan makanan, kenikmatan terkait dengan hubungan biologis, kesenangan biasanya terkait dengan menikmati sesuatu, menonton sesuatu, berada di sebuah tempat yang indah, pemandangan yang sangat menyenangkan. Sifat daripada al-ladzat ini adalah sangat sebentar. Ya, coba berapa banyak orang menikmati makanan yang sangat lezat, tetapi begitu dia sudah berpindah ke dalam perutnya, maka kelezatan itu kemudian hilang. Bahkan ketika kelezatan seperti ini dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih panjang, yang ada adalah penyiksaan. Sebutlah kalau Anda misalnya lapar sekali, maka piring pertama adalah kelezatan, nikmat sekali rasanya. Piring kedua sudah mulai berkurang, piring ketiga sudah tidak ada rasa, piring ke-10 itu bukan lagi kelezatan, bukan lagi kenikmatan, itu adalah penyiksaan. Maka orang yang memburu kebahagiaan hanya berputar dalam urusan makanan, minuman, seksualitas, ataupun menikmati sebuah tempat dan keadaan, maka dia sifatnya akan sangat sebentar sekali. Level kedua, kebahagiaan yang dimaksud adalah disebut sebagai keberhasilan, an-najah, kesuksesan. Sebutlah misalnya seseorang yang dia mencapai prestasi, juara pertama, lulus dengan cum laude, berhasil membeli sebuah rumah mewah, berhasil membeli kendaraan yang diimpi-impikan. Dia memiliki HP terbaru, dia berhasil diterima di sebuah perusahaan dengan gaji yang menggiurkan. Maka ini adalah kesuksesan. Sifatnya dia lebih lama, lebih panjang daripada yang pertama, tetapi pada akhirnya tetap akan berada pada titik membosankan. Karena memang biasanya semua yang belum kita miliki akan terasa indah, tapi begitu dia berada dalam genggaman tangan, semuanya akan membiasa. Ya, walaupun dengan yang pertama ini jauh lebih lama. Orang tentu lebih bahagia lama dengan rumahnya, berbahagia lebih lama dengan mobilnya, berbahagia lebih lama dengan HP terbaiknya, berbahagia lama dengan posisi jabatan dan kedudukannya. Tetapi pada akhirnya, ya, ini adalah sesuatu yang membosankan. Pada akhirnya orang akan sampai pada titik jenuh. Ya, buat yang tidak pernah bepergian ke luar negeri, maka membayangkan wisata ke Eropa, membayangkan wisata ke Turki ataupun umroh plus misalnya, itu adalah sesuatu. Tapi coba tanyakan kepada mereka yang menjadi pemandu wisata, yang sudah terbiasa berkeliling ke tempat-tempat yang buat orang itu sudah mimpi, maka bagi dia itu adalah sesuatu yang rutinitas yang menjenuhkan. Kemudian ada level yang lebih tinggi lagi yang disebut sebagai an-naf'u ataupun intifa, atau memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Orang akan merasa bahagia ketika ilmunya digunakan. Orang akan merasa bahagia ketika tenaganya, pikirannya menginspirasi banyak orang. Ada kebahagiaan ketika misalnya kita bisa bikin sebuah konten video yang menginspirasi banyak orang, banyak yang mendapatkan manfaat, banyak yang kemudian berubah hidupnya karena manfaat yang kita berikan pada mereka. Ya, seseorang yang mewakafkan tanah untuk kemudian dijadikan pesantren ataupun masjid yang jamaahnya ribuan, orang yang membelanjakan hartanya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan, menyantuni anak yatim. Ini adalah kemanfaatan yang membuat hati lebih damai. Dan yang menarik, ada satu penelitian terkait dengan apakah harta bisa membeli kebahagiaan, dan riset itu membuktikan bahwa uang atau harta memang bisa membeli kebahagiaan, tapi dengan cara
membelanjakan bukan untuk kepentingan diri kita. Kalau orang menggunakan hartanya hanya untuk kepentingan pribadinya, makan minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, itu bahagia tetapi sangat-sangat sebentar. Berbeda dengan yang membelanjakan untuk kepentingan banyak orang, memberi manfaat. Bahkan ada orang yang berbahagia, dia tidak punya harta, tidak punya posisi kedudukan, tetapi dia memberi manfaat yang besar. Sebutlah misalnya seorang guru SD yang dia tekun mengajar sampai 20 tahun, 30 tahun, yang tiba-tiba setelah 30 tahun dia bertemu dengan muridnya, murid SD-nya yang sekarang sudah sukses menjadi orang yang berkedudukan, maka ada kepuasan, ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan bagi seorang guru TPA, guru TPQ yang ketika dia mengajar lalu kemudian murid-muridnya menjadi hebat walaupun barangkali dia hidup dalam kekurangan. Nah, kebahagiaan ini ya adalah kebahagiaan yang sifatnya jangka panjang. Ya, bahwa memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bagian daripada kebahagiaan. Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada jiwa-jiwa orang beriman adalah bagian daripada kebahagiaan yang sangat panjang. Tetapi yang paling puncak, inilah yang disebut sebagai keikhlasan. Keikhlasan, ketundukan kita kepada Allah, kepasrahan kita bahwa semua adalah milik Allah, ikhlas menjadi hambanya, ikhlas untuk menerima apapun takdir dan keputusannya. Ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal situasi dan kondisi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa dimanapun kamu berada, makanan apapun yang kamu nikmati paling lezat, benda apapun terbaik yang kamu miliki, wisata ke daerah manapun yang paling menggiurkan banyak orang, ketika di situ tidak ada Allah, kamu akan merasa sepi. Sebaliknya, ketika kamu berada di tempat yang paling sunyi, dalam penjara yang sangat gelap gulita, tak ada makanan, tak ada minuman yang menyenangkan, tetapi ada Allah di sana, maka terasa makmur, terasa ramai. Maka keikhlasan inilah merupakan kenikmatan atau kebahagiaan yang bukan hanya berlangsung di dunia, tetapi dampaknya akan terus berlangsung sampai orang berpindah ke alam barzah, sampai orang itu kemudian masuk ke alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Pada hari ketika nanti harta kita, anak kita, kedudukan kita, semua yang kita punya tidak memberi manfaat apapun kepada pemiliknya, kecuali kalau dia datang menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, dengan qalbun salim. Maka jangan sampai seseorang memburu kebahagiaan, menghabiskan semua waktu, energi, tenaga, pikiran, dan effortnya hanya untuk sekedar mendapatkan kesenangan, hanya sekedar mendapatkan kenikmatan, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka puncak dari segala kebahagiaan adalah keikhlasan seorang hamba untuk menerima apapun takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.